Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang di video hari ini. Dan sesuai request kalian, kita akan bahas soal gear apa saja yang saya pakai untuk manggung bersama Animatronics. Jadi gear ini adalah semua dari gitar, kabel, pedal, setupnya, mic-nya, amp-nya. Kita akan bahas satu persatu supaya kalian ya sesuai request ya, supaya tahu apa aja yang kita pakai gitu. Langsung saja ya. Jadi yang pertama, kalau ngomongin soal setup, ya kita start dari gitar aja dulu. Gitar yang saya pakai ini adalah Telemonster. Telemonster dari Nanda Guitar. Ini custom build. Kelihatannya kayak tele biasa, cuman ini sebenarnya lebih besar dibandingkan tele biasanya. Karena pertama, ini baritone dan bodinya itu 10-15% lebih gede dari tele biasa. Jadi kenapa kelihatannya normal-normal aja? Karena tadi itu bukan necknya doang yang dipajangin, tapi bodinya digedein juga. Jadi kelihatannya normal. Dan kenapa juga kelihatan nggak terlalu panjang, karena headstocknya ini 3x3, bukan yang 6 lurus itu, bukan yang 6 inline, tapi yang 3 on 3. Supaya tadi mau masuk ke gig bag apapun yang saya punya, itu muat. Kalau nggak harus beli gig bag baru nanti, lebih repot. Jadi ini, pickupnya ini adalah Gunny Pickups Animo 6, ini signaturenya saya, signaturenya Sam Christ. Dan ini bisa di split coil. Ini ada split coilnya, jadi buat clean tone saya biasa split coil. Single pickup doang, karena kalau buat di anime itu neck pickup nggak terlalu kepake kecuali di beberapa lagu tertentu aja. Apalagi simple, kalau buat senarnya ini pakai JXI Ultimate Series 11-54 tuning drop C. Jadi gitar ini adalah gitar yang drop C buat main tuning drop C. Locking strap saya pakai Planet Wave. Ini kayaknya udah 5 tahunan belum rusak, jadi mantap banget. Oke, kalau buat gitar satu lagi, jadi tuningnya di Animatronics itu ada dua sebenarnya, ada drop D sama drop C. Nah ini yang drop D, ini adalah Delta DS302 yang udah di mod abis-abisan. Jadi pertama bridge-nya diganti jadi RL bridge titanium. Pickupnya juga diganti, yang tadi HSS ini jadi humbucker. Ini pakai Animo 6 juga, signature saya juga. Volume tone satu-satu. Coil splitnya ini pakai switch, sama ada 3-way switch. Jadi di semua posisi bisa di coil split. Yang ini standar ya, ini 25,5 inch scale-nya, jadi standar strato biasa. Dan ini necknya lebih tebel dibandingkan mungkin strato kayak Squire ataupun kayak Pacifica. Ini lebih tebel, jadi lebih cocok buat saya juga. Ini drop D tadi yang saya bilang. Jadi buat lagu kayak Orphan, ini saya pakai di gitar ini. Dan secara tonal juga, biarpun pickupnya sama-sama Animo 6, ini lebih bulat, lebih vintage sounding dibandingkan si Telemonster yang lebih metal, soundnya lebih tight. Ini lebih bulat, lebih vintage yang nggak terlalu tight. Tapi cocok buat kayak Orphan dan lain-lain yang perlu sound kayak gitu ya. Jadi ini dia. Kalau buat gitarnya kita balik lagi ke gitar utama kali ya. Jadi karena di Animatronics itu tuning utamanya drop C, jadi ini gitar utama yang saya pakai memang. Nah, kalau buat kabel, semua kabel, kepencet tadi. Jadi kalau buat kabel, saya pakai kabel SBP Custom Shop silent plug. Ini yang seri yang silent plug head-on. Ada lagi di sini semua patch cable sama kabel-kabel yang buat send return itu pakai SBP juga. Jadi kita colok aja dulu. Alright. Nah, dari gitar, dari kabel terus masuk ke pedal board saya. Nah, ini adalah setup yang mungkin agak susah dipahami di awal, tapi nanti kalian akan bisa ngikutin. Oke, tenang aja. Jadi pertama, dari gitar ini langsung masuk ke HXFX. Dan HXFX ini sekali lagi saya bilang, ini bukan dipakai buat amp sim, bukan buat distortion, bukan buat apa, tapi memang buat kayak mastermind controlnya. Jadi semua perubahan channel amplifier, semua perubahan signal chain pedal-pedal analog saya itu dikontrolnya dari HXFX. Jadi pertama, pedal-pedal analog ini, S-Stereo Audio Pedals ini, itu adanya di dalam FX loop satu daripada si HXFX. Jadi bisa diputar-putar signal chainnya. Mau ditaruh setelah amp, sebelum amp, atau gimana, pokoknya bisa diatur dari HX gitu. Terus juga perubahan channel ampli saya itu dikontrolnya juga dari HXFX. Nah, kenapa begitu dan kenapa demikian? Jadi gini, di sini ada 4 patch.
Jadi ada lead, rhythm, clean, sama ambience. Misalkan ini kan clean tone nih. Ini clean tone-nya saya contohin ya. Ini clean tone. Nah, kalau misalkan saya pencet rhythm patch, itu nanti channel amplinya akan berubah dan efek pedal ini bakal nyala semua. Jadi balik lagi ke clean channel. Setupnya tuh benar-benar fleksibel banget dan benar-benar biarpun rumit wiringnya, tapi ya sangat efektif di panggung karena cuman dari satu injekan aja bisa ngontrol ampli, pedal-pedal analog ini bisa mati atau nyala. Jadi begitu. Nah, kalau buat pedal analog yang saya pakai sendiri di sini ada 3, ada SCW Audio Buffer, Archmate, sama Endstone. Kalau buffer, kenapa masih pakai buffer padahal udah pakai HXFX yang dimana udah ada built-in buffernya? Jadi gini, kalau buat kalian yang belum tahu, built-in buffer di multi effect itu biasanya nggak terlalu bagus. Impedance-nya masih agak tinggi, dan biasa kayak suka menyebabkan kayak popping sound gitu. Dan itu agak annoying kalau di panggung yang volumenya cukup kencang, karena popping sound itu bakal kencang banget. Nah, kalau misalkan saya pakai buffer ini, masalah tadi itu hilang, atau at least lebih kecil gitu. Masalah kayak poppingnya semuanya akan lebih nggak terlalu berasa atau kedengeran. Nah, itu kenapa saya pakai buffer sendiri, dan juga impedance-nya ini lebih bagus, jadi hasilnya benar-benar no treble loss sama sekali. Dimana kalau pakai built-innya kadang masih suka berasa gelap gitu. Nah, dari buffer masuk ke Archmate. Archmate ini adalah mid boosting OD SCW Audio. Saya pakai di mode Germanium. Ini level sama gain, levelnya full, gainnya mati, treble-nya nanti diatur. Pokoknya kayak kalian pakai pedal OD biasa buat ngeboost lah ya. Cuman bedanya Archmate ini lebih punya color yang enak aja buat saya dibandingkan kayak Tube Screamer. Dan ada yang nanya kan kenapa saya pakainya Archmate dan bukan Limestone. Karena kalau buat Archmate itu dia natural compression itu lebih enak dibandingkan Limestone. Tapi memang ada yang lebih suka kayak Limestone yang nggak terlalu ke compress. Kalau di Archmate ini lebih ada compressionnya, dan saya lebih suka gitu karena note itu lebih nempel satu sama lain. Jadi ini pure buat nambah mid range sama color sama tadi natural compression tadi. Setelah itu baru ada si Endstone yang mana ini adalah pedal volume boost. Jadi terkadang kalau misalkan kita main di tempat yang berbeda, kelistrikannya beda, respon amplifier itu bisa berbeda. Kadang lebih kecil gainnya sedikit. Nah, Endstone ini nanti akan ngebantu buat nge-push inputnya, nge-push level inputnya. Jadi yang tadinya mungkin kurang gainnya atau kurang saturation, dia akan ngebalikin saturationnya lagi. Saya tinggal adjust gitu mau seberapa kencang push levelnya. Jadi Endstone itu gunanya buat itu. Nggak selalu nyala, dan memang nggak tentu bakal nyala. Tergantung situasi malam itu atau siang itu atau sore itu, kelistrikannya gimana, suara amplinya gimana. Jadi buat adjustment gitu. Nah, itu dari si Endstone. Jadi kita bisa contohin aja kali ya kalau misalkan ini tanpa Endstone ya. Nah, kalau misalkan ada Endstone nanti dia akan lebih fat lagi daripada itu. Jadi bukan buat volume boost ini, tapi memang buat input level boost supaya makin fat tadi itu, makin saturated. Jadi itu gunanya. Nah, jadi dari pedal analog itu masuk lagi balik ke dalam HXFX. Nah, untuk ampnya itu di setupnya itu secara 4 cable method. Kalau misalkan kalian nggak tahu 4 cable method, itu kalian bisa searching aja skema wiringnya gimana. Jadi kelebihannya 4 cable method adalah kalau misalkan kita mau masukin delay sama reverb itu bisa ditaruh di depan ampnya atau di belakang atau di FX loop gitu. Jadi lebih fleksibel nanti. FX block itu bisa diputer-puter dan lebih ya itu tadi lebih fleksibel. Nah, jadi ini adalah Animo 80, 3 chords Animo 80. Ini masih prototype-nya, belum finalnya. Nanti yang final kalian bisa beli juga di 3 chords. Solid state 80 watt. Cuman ya tadi kalian dengar sendiri solid state-nya bukan abal-abal, memang yang mantap desain ampnya. 2 channel, jadi di tiap channel ada voicing-nya.
ada yang clean, yang channel atas itu ada ada clean-nya, ada push. Nah, yang saya pakai ini yang push, yang dimana clean-nya itu lebih apa ya, lebih berisi aja gitu. Sementara kalau misalkan yang clean biasa itu dia lebih dark juga dibandingkan yang push. Makanya saya lebih suka yang versi ini, pushnya. Nah, kalau yang rhythm tone atau high gain tone-nya, yang channel high gain-nya itu ada dua voicing juga, ada crunch sama grind. Yang saya pakai itu yang grind. Jadi kita change dulu. Ini yang grind yang saya pakai biasa. Ini yang crunch-nya. Jadi kalau menurut saya pribadi yang crunch itu cocoknya kayak buat kalau main classic rocks atau mau main blues, ya itu di crunch. Tapi yang saya selalu pakai jadi clean-nya itu di push, yang distortion channel-nya itu yang di grind. Jadi semua di mode yang bawah. Itu yang saya pakai. Nah, kalau buat speakernya, jadi dari Animo 80 ini lagi minjem speaker yang Nighthawk 15. Jadi Nighthawk 15 ini sebenarnya tube amp, cuman saya lagi minjem speakernya aja. Nah, speakernya ini Celestion T75. Jadi secara sound dia sedikit lebih fokusnya kayaknya di high mids lah ya, jadi lebih bright. Dan ini cocok di Anima karena Novel itu kan lebih fokusnya di low mids. Jadi lebih kita tuh ngelok, gak tabrakan secara frekuensi. Nah, ada yang nanya juga kan gimana caranya ngatur tadi fokus midnya di mana atau gimana. Kalau buat di Anima sendiri itu memang secara pilihan ampnya udah punya karakter midsnya masing-masing. Jadi Novel punya itu dia fokusnya di low mids, katananya yang dia pakai ya. Jadi boss katana dia pakainya. Sementara saya punya dengan setup seperti ini, dengan ampli Animo 80 dan speaker Celestion T75 tadi, ini dia fokusnya di high mids, jadi secara natural tanpa di EQ macam-macam. Nah, pas gabung makanya nggak tabrakan. Jadi buat yang nanya apakah fokus midsnya itu diatur sama mixer atau sama soundman, enggak. Tapi memang dari gear kita, karena kita memang udah kenal karakter speaker dan ampnya, makanya ya kita tahu kalau buat ampli ini dia fokusnya di high mids, sementara si Novel itu di low mids dari pilihan ampnya aja. Jadi gitu ya penjelasannya. Nah, terus yang unik lagi adalah teman-teman semuanya, kadang ada posisi di mana kita nggak boleh atau nggak bisa main miking, mungkin karena volumenya nggak boleh kencang-kencang amat, atau misalkan ada masalah sama something lah ya, mungkin mixernya nggak ada phantom atau apalah gitu. Karena kan kita pakai condenser kalau buat miking. Nah, itu dari HXFX ini, untungnya itu bisa dipecah signal chain-nya. Jadi gini, di signal chain HX ini kan jadi ada tadi dari gitar masuk ke pertama masuk ke FX Loop 1 yang isinya analog ini. Jadi dari gitar masuk ke buffer, masuk ke Archer Mid, masuk ke Endstone, terus balik lagi kan ke sini. Nah, dari sini masuk ke secara four cable method masuk ke depannya ampli ini, depan ampli Animo. Di belakangnya di FX Loop-nya baru nanti ada ambience effect yang saya bikin. Jadi pakai delay sama reverb yang di desain khusus lah, saya patch khusus gitu. Nah, setelah si ambient itu harusnya kan output masuk ke return. Nah, tapi karena signal chain-nya bisa dipecah dua, yang A itu yang left maksudnya ya. Jadi yang left itu masuk balik ke ampli ini. Jadi buat sistem biasa. Yang B pecahannya itu masuk dulu ke IR loader atau ke IR yang isinya IR-nya Animatronics yang Ultimate IR. Terus itu nanti outputnya kan cuma di right. Nah, right outputnya HX ini nyoloklah ke DI box. Jadi saya bisa pilih antara mau main biasa pakai amp miking aja, yaitu signal chain yang A, atau yang signal chain B, dimana saya bakal pakai DI box untuk main direct. Atau saya bisa pakai keduanya buat bikin soundnya makin thick, makin tebel. Jadi apakah selalu harus miking? Enggak juga, karena ya balik tadi situasinya kadang. Atau apakah harus direct doang? Enggak juga, karena bisa dua-duanya. Nah, jadi kita akan contohin ya. Ini misalkan kalian akan denger ya. Ini yang miking.
Direct. Ini keduanya. Nah, jadi lebih tebel pas memang keduanya dipakai ya outputnya. Jadi miking sama DI-nya itu di blend barengan, nyala barengan. Dan nggak lupa juga saat signal chain dipecah, itu kan kita harus perhatiin polarity-nya. Nah, polarity yang B-nya itu saya balik supaya nggak out of phase dari signal A-nya. Jadi gitu. Oke teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih lanjut lagi, boleh banget di komentarin aja di bawah, nanti saya akan bantu kalau misalkan ada yang kalian bingung gitu. Oke semuanya, jadi itu dia untuk hari ini. Next kita akan bahas gearnya Noval sama Jody, karena mereka juga lagi ada update soal gearnya yang kemarin dipakai. Oke semuanya, see you guys di next video dan bye-bye.